Halo semuanya, balik lagi bareng gue Nugi di YouTube Philosophy Excel. Bagi kalian yang baru tahu YouTube Philosophy Excel, di YouTube ini gue akan membahas tentang fitur-fitur dari Microsoft Excel, mulai dari penggunaan toolbar sampai dengan penggunaan rumus. Nah, di video sebelumnya gue pernah membahas tentang bagaimana cara untuk menggunakan Excel mulai dari nol. Jadi benar-benar mulai dari basic. Di video kali ini, gue akan kembali membahas tentang fitur-fitur Excel yang paling dasar. Nah, di layar gue sekarang, gue udah membuka aplikasi Microsoft Excel. Kalian bisa klik open. Di open ini akan kelihatan file-file Excel yang pernah kalian buat. Nah, kalau kalian pernah menggunakan Excel sebelumnya atau file Excel yang kalian buat itu baru digunakan kemarin, biasanya akan muncul di recent. Nah, seperti ini. Kalau filenya tidak ada di sini, kalian bisa langsung klik browser. Nah, kalau kalian ada file Excel, kalian bisa klik filenya, terus klik open. Nah, di sini gue akan pakai file ini yang ada di recent. Nah, langsung kebuka seperti ini. Selain membuka file, tentunya Excel itu juga bisa menyimpan file. Nah, kalau kalian mau menyimpan file, kalian bisa klik file, terus klik save. Atau biasanya ada di atas sini, jadi ada icon buat nge-save. Terus kalian juga bisa save as. Save as ini kalian membuat kopian filenya. Jadi otomatis file yang kalian save itu akan terbuat file baru. File sebelumnya itu nggak ke-save, jadi tetap original seperti pertama kalian membuka. Kalau save as, itu kalian bisa klik save langsung. Kalau misalnya foldernya benar, sini kalian bisa lihat foldernya di sini. Kalau nggak, seperti tadi klik browser, kemudian pilih lokasinya, dan klik save. Nah, di Microsoft Excel sendiri, itu juga sebenarnya ada fitur auto save. Jadi ketika kalian ngetik itu akan otomatis ke save. Tapi fitur ini akan membutuhkan akses cloud kalian. Nah, jadi seperti ini ketika gue aktifkan, file ini akan langsung ke save di OneDrive kalian, OneDrive Microsoft. Oke, kita lanjut. Nah, pertama-tama gue akan membahas tentang formatting. Jadi di Excel itu juga ada fungsi formatting. Nah, kalian bisa lihat di menu home, kemudian di bagian font, di grup font. Nah, kalau kalian lihat yang B ini fungsinya untuk menebalkan. Jadi kalau misalnya nama sales ini atau judul table ini kalian mau tebalkan, itu bisa klik seperti ini. Ketika kalian klik ini, maka otomatis hurufnya atau datanya akan berubah menjadi tebal. Selain bold, itu juga ada italic. Italic itu untuk memiringkan hurufnya, jadi seperti ini. Terus selanjutnya ada underline. Nah, underline ini untuk menggarisbawahi seperti ini, menggarisbawahi datanya, teman-teman. Untuk pilihan underline sebenarnya ada beberapa. Jadi kalau kalian misalnya mau double, underline-nya double, itu bisa klik tanda panah di bawah ini. Terus nanti ada pilihannya double underline seperti ini. Jadi garisnya akan dua kebentuk seperti yang kalian bisa lihat. Nah, shortcutnya kalian bisa, kalau bold kalian bisa klik Ctrl B seperti ini. Italic itu Ctrl I. Terus underline itu Ctrl U. Alt shortcutnya itu kalian bisa klik Alt, terus H, terus 1. Nah, Alt H1. Kalau kalian udah cepet, tinggal klik Alt 1. Terus kalau italic, Alt H2. Nah, seperti ini, Alt H2. Alt H1, Alt H2. Oke. Terus kalau underline, Alt H3. U. Nah, Alt H3U atau Alt H3D kalau double underline. Nah, di sampingnya kalian bisa lihat ini ada warna seperti ini. Ini untuk mewarnai selnya. Jadi kalau kalian mau memberi warna pada sel, gue blok dulu datanya, terus tinggal kalian klik seperti ini. Nah, jadi berubah warna kuning. Kalian bisa lihat di sini itu warna kuning, berarti warna yang terpilih itu adalah warna kuning. Kalau kalian mau melihat warna lebih banyak, kalian bisa klik tanda panah ini, terus akan muncul beberapa pilihan warna. Nah, kalau kalian mau menghilangkan warnanya, bisa klik no fills. Nah, jadi akan hilang seperti ini. Kalau kalian merasa kurang warnanya, bukan warna yang kalian mau, bisa klik more colors. Jadi akan terbentuk seperti ini. Lebih banyak warnanya. Lebih banyak lagi kalau kalian klik custom.
Nah, itu pilihan warnanya jadi lebih banyak. Nah, di sampingnya itu ada juga fitur untuk mewarnai, tapi ini mewarnai ke hurufnya. Jadi kalau tadi kita mewarnai semua selnya, kalau ini khusus huruf atau khusus datanya aja. Kalian bisa klik seperti ini. Nah, untuk warna lebih banyak seperti tadi, kalian bisa klik more color, nanti akan muncul jendela untuk pilihan warna yang lebih banyak. Nah, gue mau ganti misalnya warna biru seperti ini. Nah, di sampingnya itu ada fitur alignment. Ada perintah alignment. Nah, alignment ini, kalau kalian tahu Microsoft Word, itu fungsinya sama. Jadi ini ada rata kiri, jadi teksnya akan ke kiri, terus rata tengah, sama rata kanan. Jadi teksnya akan berpindah ke kanan. Nah, kalau atasnya itu juga alignment, tapi untuk posisi teks, atas, bawah, sama tengah. Jadi kalau atas seperti ini, kalian bisa lihat kalau selnya kalian lebarkan seperti ini, dia akan jadi paling atas. Ini untuk ke tengah sel, atau paling bawah. Nah, selanjutnya adalah membuat border atau kebanyakan orang biasanya menyebutnya membuat tabel. Tapi kalau misalnya tabel itu ada fitur lain sebenarnya. Tapi kalau buat border atau buat garis itu kalian bisa ke group font. Nah, terus ada banyak pilihan. Kalau bottom border itu menggaris yang hanya bagian bawahnya saja. Jadi kalau kalian memblok seperti ini, membuat range seperti ini, jadi bagian yang paling bawah sini itu yang akan ke border. Nah, ini top border yang bagian atas, ini left border. Kalau border untuk menghilangkan garisnya, terus all border yang biasanya paling banyak dipilih, itu akan langsung menggarisbawahi semua range yang kalian udah blok atau yang kalian udah aktifkan. Seperti ini. Terus kalau outside border, coba kita hilangkan dulu bordernya. Jadi ini yang bagian keluar bordernya aja. Terus ini bagian ketebalan dan seterusnya. Kalian bisa lihat tulisannya. Nah, kalau untuk line colornya atau warna garisnya, kalian juga bisa pilih di sini. Terus line stylenya, ini adalah pilihan bordernya. Mau titik-titik kah? Mau garis putus-putus atau bahkan 2 garis, itu bisa di sini. Oke, kita pilih misalnya all borders dulu ya, teman-teman. Nah, dari borders, perintah selanjutnya yang paling sering digunakan yaitu copy, paste, sama cut. Nah, mungkin ini hal umum ya bagi teman-teman karena ini juga ada di Microsoft Word. Jadi kita mengcopy data atau table itu juga bisa di Microsoft Excel. Misalnya kita isi dulu ini 500.000, ini 450.000, ini 650.000. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau mengcopy datanya, kalian bisa klik untuk mengaktifkan selnya seperti ini. Nah, terus kalian klik copy. Jadi kalau misalnya perintahnya benar atau selnya udah posisi bisa di copy, itu akan muncul garis putus-putus seperti ini. Kalian bisa blok seperti ini juga. Itu tadi buat sel, kalau range juga bisa. Jadi akan muncul garis putus-putus seperti ini. Nah, kalian bisa langsung copy. Nah, tadi itu gue pakai shortcut Ctrl+C. Kalau kalian nggak mau pakai shortcut, bisa klik kanan, terus pilih copy. Nah, kalau kalian mau paste, klik sel yang akan di paste, jadi dipindahkan teksnya ke sini. Terus klik kanan. Nah, pilihan paste sebenarnya ada banyak. Itu ada paste langsung, jadi nggak ada. Jadi sesuai apa yang kalian copy benar-benar blok-blok. Kalau ini value only, jadi formattingnya, ya jadi kalau kalian bisa lihat warna, border dan segala macamnya itu hilang karena cuman value yang di copy. Kalau formula ini biasanya nggak akan aktif semua, kecuali kita punya emang benar-benar punya datanya. Transpose ini kalian juga bisa mengcopy teks terus mengubahnya jadi data horizontal, sorry. Kalau kalian bisa lihat yang gue copy adalah data vertikal, tapi kalau kalian pakai transpose itu akan ke paste menjadi data horizontal. Nah, kita pilih paste yang gini aja. Nah, kita benar-benar mau blok-blok copy. Nah, ketika kalian mengcopy data di Excel, size dari baris sama kolomnya itu biasanya nggak keatur. Jadi kalian perlu atur lagi size dari table yang kalian copy. Nah, misalnya seperti ini, kalian bisa klik 2 kali aja. Nah,
Oke. Selanjutnya ada cut. Kalau cut itu memindahkan teksnya. Jadi kalau tadi kita membuat duplikasi datanya, kalau cut itu benar-benar kita memindahkan teksnya. Jadi misalnya gue copy lagi yang ini, tabel yang ini. Gue cut tabelnya. Sama seperti copy, dia akan muncul garis putus-putus yang mengartikan bahwa data itu udah tercopy. Cut dulu, blok dulu datanya. Terus klik kanan, pilih cut. Nah, terus kalian bisa paste seperti ini. Jadi data yang tadi itu akan benar-benar hilang, benar-benar clear dan pindah ke sel di mana kalian mempaste-nya atau menyalinnya. Nah, sampai segini dulu fitur Excel yang gue udah bahas. Tadi kita udah membahas tentang beberapa fitur formatting, yaitu bold, italic, sama underline. Nah, underline ini kalian bisa satu garis atau double underline. Gue juga udah membahas tentang fitur alignment, di mana bisa rata kiri, rata tengah, sama rata kanan. Terus posisi teks, posisi datanya itu di tengah sel, di atas atau di bawah. Terus gue juga udah membahas tentang mewarnai sel, bagaimana cara mewarnai sel dan mewarnai teksnya sendiri. Terus bagaimana cara membuat border atau garis pada data yang kalian punya. Kalau kalian mau lebih banyak belajar tentang Microsoft Excel, kalian bisa cek Instagram Microsoft Excel. Nah, biasanya setiap minggu gue mengadakan kelas yang membahas tentang fitur-fitur Excel. Mulai dari fungsi-fungsi dasar sampai penggunaan rumus atau yang lebih advance. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.